Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini, yang mana orang-orang yang lain tak mampu kemudian diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan kembali. Teman-teman sekalian, manusia adalah makhluk yang istimewa, di mana Allah angkat derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah memberikan anugerah kepada manusia yang anugerah itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Anugerah apakah itu? Anugerah itu tidak lain tidak bukan adalah akal. Yang mana akal ini hanya diberikan kepada manusia. Dan dengan akal ini, manusia memiliki potensi untuk berpikir, teman-teman. Bahkan dengan berpikir ini manusia mampu memilih sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, bahkan mengarahkan hidupnya mau dibawa kemana sebenarnya. Dan perlu teman-teman tahu juga bahwa berpikir ini mampu kemudian membangkitkan seseorang. Dalam suatu buku yang berjudul Peraturan Hidup dalam Islam, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa kebangkitan seseorang tergantung daripada pemikirannya. Artinya, proses berpikir ini menjadi tonggak awal, langkah pertama seseorang untuk melangkah menuju perubahan. Maka kebangkitan yang hakiki, teman-teman, akan digapai dengan proses berpikir yang terbaik pula. Karena proses berpikir yang jernih, cemerlang, mendalam, itulah yang kemudian mampu menjadi tonggak awal kebangkitan itu akan dicapai. Lalu sebenarnya seperti apa konsep daripada berpikir itu? Dalam buku At-Tafkir karya Muhammad Abdurrahman dikatakan bahwa definisi dari berpikir adalah pemindahan realitas melalui penginderaan menuju otak. Yang mana di otak tersebut kemudian diolah dan ditafsirkan berdasarkan informasi awal yang berkaitan dengan realitas tersebut. Nah, kira-kira teman-teman, dari definisi ini kita mendapati ada 4 elemen dalam berpikir. Yang pertama, adanya yang disebut dengan realitas. Apa itu realitas? Realitas adalah apa yang kita indera di sekitar kita, baik itu fenomena, benda, ataupun apapun yang kita rasakan. Ini adalah contoh daripada realitas, atau mungkin dari kondisi yang kita rasakan juga. Kemudian realitas itu diserap oleh indera kita, baik pendengaran, penglihatan, ataupun indera-indera yang lainnya, bahkan rasa juga. Kemudian setelah itu, yang diserap oleh indera ini kemudian diteruskan ke otak, dan di otak dikumpulkan, dan setelah terkumpul itu akan diolah berdasarkan informasi awal yang kita punya, berdasarkan referensi yang kita punya. Nah, berarti di sini yang menentukan respon dari seseorang berpikir itu tergantung pada informasi awal, pada referensinya. Maka dengan itulah kemudian berpikir perlu menggunakan informasi awal sebagai penafsir dari kenyataan yang dirasakan. Itulah kemudian konsep dari berpikir. Teman-teman sekalian, juga perlu kita akui bahwa akidah Islam adalah akidah akliyah. Artinya akidah yang berdasarkan proses berpikir. Sehingga Islam memberikan porsi besar untuk orang-orang berpikir, meyakini keyakinannya dengan berpikirnya gitu. Dan kemudian kita juga melihat di dalam Al-Quran ini banyak sekali kekuatan-kekuatan daripada berpikir. Salah satu di antaranya dengan berpikir kita mampu menguatkan iman kita. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ya'ti li ulil albab." Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir. Atau juga dengan berpikir kita mampu mengambil hikmah dari suatu pelajaran. Allah berfirman, "Yutil hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulil albab." Bahwa Allah memberikan hikmah kepada yang Dia kehendaki. Barang siapa diberikan hikmah banyak, maka dia diberikan kebaikan yang banyak pula. Maka tidak ada yang mampu mengambil pelajaran atau hikmah selain daripada orang-orang yang berpikir. Teman-teman sekalian, itulah kemudian salah satu kekuatan daripada proses berpikir. Namun realitas saat ini di tengah-tengah umat banyak kemudian yang kita dapati mereka meyakini akidah keyakinan Islamnya, namun tanpa proses berpikir. Bahkan kadangkala mereka mengharamkan berpikir di dalam masalah akidah. Padahal dengan akidah yang melalui jalan berpikir, itu adalah sebaik-baik jalan menuju keimanan, thoriqul iman.
Maka dengan potensi akal sudah sejauh mana kita menggunakan akal kita untuk lebih dekat kepada Allah. Inilah the power of thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.